berguru kepada sang ratu tersebut, sang ratu berkata kepada para pengawalnya, sekalipun dia tidak sempat belajar ilmu dalam waktu 40 hari, maka dia akan mendapatkan ilmu kesaktian melalui lidahnya. Sekalipun dia tidak sempat belajar ilmu dalam waktu 40 hari, maka dia akan mendapatkan ilmu kesaktian melalui lidahnya. Karena telah saya beri Ramuan berisi mantra gaib. Karena telah saya beri ramuan berisi mantra gaib. Karena telah saya beri ramuan yang berisi mantra gaib Ke dalam mulutnya. berisi mantra gaib Ke dalam. mulutnya. Karena telah saya beri ramuan berisi mantra gaib ke dalam mulutnya. Sekalipun dia tidak sempat belajar ilmu dalam waktu 40 hari, maka dia akan mendapatkan ilmu kesaktian melalui lidahnya. Karena telah saya beri ramuan berisi mantra gaib di dalam mulutnya. Ke dalam mulutnya. Sekalipun dia tidak sempat belajar ilmu dalam waktu 40 hari, maka dia akan mendapatkan ilmu kesaktian melalui lidahnya. Karena telah saya beri ramuan berisi mantra gaib ke dalam mulutnya. Karena itulah pagar bumi dikenal sebagai si pahit lidah. Pada suatu hari, Si pahit lidah. Pada suatu hari, si pahit lidah pergi menuju ulu, menjelajahi. Pada suatu hari, si pahit lidah pergi menuju ulu. Menjelajahi. Jadi tidak terlalu ditekan. Menjelajahi Sungai Ogan. Jangan terlalu banyak tekanan. Pada suatu hari, si pahit lidah pergi menuju ulu, menjelajahi Sungai Ogan. Dia mendekati tepi bebatuan yang tampak sebagai tempat pemandian. Dia mendekati, suasananya kurang itu. Pada suatu hari, si pahit lidah pergi menuju ulu, menjelajahi Sungai Ogan. Ujungnya jangan hilang. Dia mendekati, Sungai Ogan. Dia mendekati tepi bebatuan yang tampak sebagai tempat pemandian. Dari tempat ini terdengar bunyi gendang ditabu bertalu-talu. Laki-laki dan perempuan penuh tawa. Ya. Pada suatu hari, si pahit lidah pergi menuju ulu. Pada suatu hari, si pahit lidah pergi menuju ulu, menjelajahi Sungai Ogan. Pada suatu hari, si pahit lidah pergi menuju ulu, menjelajahi Sungai Ogan. Dia mendekati tepi bebatuan yang tampak sebagai tempat pemandian. Dari tempat ini terdengar suara gendang ditabuh
bertalu-talu. Terdengar bunyi gendang ditabuh bertalu-talu. Dari tempat ini terdengar bunyi gendang. Ya. Pada suatu hari, si Pahit Lidah pergi menuju hulu, menjelajahi Sungai Ogan. Sungai Ogan. Bukan Ogan. Sungai Ogan. Pada suatu hari, si Pahit Lidah pergi menuju hulu, menjelajahi Sungai Ogan. Dia mendekati tepi bebatuan yang tampak sebagai tempat pemandian. Dari tempat ini terdengar bunyi gendang ditabuh bertalu-talu. Laki-laki dan perempuan penuh tawa. Suara ramai itu terdengar dari kejauhan. Si Pahit Lidah berusaha mendekat. Si Pahit Lidah berusaha mendekati. Suara ramai itu terdengar dari kejauhan. Si Pahit Lidah berusaha mendekati. Tampak sepasang pengantin diarak dengan menggunakan payung kebesaran. Ya. Pada suatu hari, si Pahit Lidah pergi menuju hulu, menjelajahi Sungai Ogan. Dia mendekati tepi bebatuan yang tampak sebagai tempat pemandian. Dari tempat ini terdengar bunyi gendang ditabuh bertalu-talu. Laki-laki dan perempuan penuh tawa. Suara ramai itu terdengar dari kejauhan. Si Pahit Lidah berusaha mendekati. Tampak sepasang pengantin diarak dengan menggunakan payung kebesaran. Ya, ulang dari atas pada zaman. Pada zaman dahulu, ada seorang anak muda bernama Pagar Bumi yang mempunyai 6 saudara. Keenam saudaranya mengembara sehingga tidak tahu di mana mereka berada. Pada suatu hari, si Pahit Lidah Pagar Bumi. Aduh. Pada suatu hari Pagar Bumi bertemu. Pada zaman dahulu, ada seorang anak muda bernama Pagar Bumi yang mempunyai 6 saudara. Keenam saudaranya mengembara sehingga tidak tahu di mana mereka berada. Pada suatu hari, Pagar Bumi bertemu dengan ahli peramal kerajaan. Lalu dia diramal bahwa kelak ia akan menjadi tokoh yang sangat sakti. Tetapi kesaktiannya itu justru bisa membahayakan kerajaan. Oleh karena itu, raja memerintahkan agar Pagar Oleh karena itu raja. Lalu Ulang dari atas. pada zaman dahulu, ada seorang anak muda bernama Pagar Bumi yang mempunyai 6 saudara. Dan harus diasingkan ke Pulau Sumatera. Saat itu juga Pagar Bumi meninggalkan kampungnya. Sampai akhirnya ia tiba di suatu kampung yang diperintah oleh Ratu Sakti dan memiliki ilmu gaib. Di kampung itu, ia berkenalan dengan seorang pemuda. Mereka Nah, jadi turun ya.
ilmu gaib. Terus turun. Di kampung itu biasa aja. Di kampung itu dia berkenalan dengan seorang pemuda. Mereka telah mendengar, ini masih biasa ya. Mereka telah mendengar berita bahwa sang ratu membuka peluang bagi siapa saja, ya, bagi siapa saja yang ingin belajar ilmu kesaktian kepadanya. Baru kan. Kemudian kedua pemuda itu mulai lagi. Ya, mulai dari oleh karena itu raja. Oleh karena itu raja memerintahkan agar Agar pagar bumi secepatnya. Oleh karena itu raja memerintahkan agar pagar bumi secepatnya meninggalkan kerajaan Jawa dan harus diasingkan ke Pulau Sumatera. Saat itu juga pagar bumi meninggalkan kampungnya. Sampai akhirnya ia tiba di suatu kampung yang diperintah oleh Ratu Sakti dan memiliki ilmu gaib. Di kampung itu ia berkenalan dengan seorang pemuda. Jamak itu. Di kampung itu iya, di kampung itu dia. Jangan iya. Jadi nggak ada tekanan lagi. Ngomong biasa aja. Di kampung itu dia berkenalan dengan seorang pemuda. Biasa ya. Mereka telah mendengar berita bahwa sang ratu membuka peluang bagi siapa saja yang ingin belajar ilmu kesaktian kepadanya. Dijedah ya, kepadanya. Baru. Kemudian kedua pemuda itu pergi ke tempat sang ratu. Ya kan? Berubah lagi ya. Kemudian kedua pemuda itu pergi ke tempat sang ratu. Biasa lagi. Setiba di kerajaan, yang mendapat giliran pertama adalah temannya pagar bumi. Gitu ya. Ya.